Pernah kepikiran nggak sih gimana kalau suatu negara yang kecil tanpa sumber daya alam yang cukup, tapi bisa menjadi salah satu negara yang paling maju di dunia? Pada tahun 1965 menjadi titik balik di mana Singapura resmi dikeluarkan dari Malaysia. Negara yang kecil, negara yang tidak punya sumber daya alam yang cukup, dan negara yang tidak punya jaminan masa depan. Saat itulah Lee Kuan Yew menangis di hadapan rakyatnya. Di sisi lain ia takut, tapi di sisi lainnya ia harus tetap terus untuk melangkah maju ke depan. Beliau memimpin Singapura dengan tegas, tidak ada toleransi untuk korupsi, tidak ada menteri yang malas, semua akan dinilai dari hasil kerja yang nyata. Ia sangat percaya bahwa suatu negara yang baik harus dikelola selayaknya organisasi yang baik juga. Namun sejak awal beliau tidak bercita-cita untuk menjadi pemimpin. Justru beliau ingin menjadi seorang pengacara yang internasional. Govern Singapore must have that iron in him, or give it up. This is not a game of cards. This is your life and mine. I've spent a whole lifetime building this. Menurut beliau sendiri, kepemimpinan itu adalah ketika kita siap untuk melakukan sesuatu untuk orang lain, walaupun orang lain itu belum tentu suka dengan yang kita lakukan. Sultan Syahrir adalah Perdana Menteri Indonesia yang pertama. Perannya sangat penting, salah satunya beliau terpilih untuk menjadi Dewan Perwakilan dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada tahun 1947. Beliau aktif bergerak secara rahasia saat pendudukan Jepang. Beliau juga tidak begitu suka tampil secara terang-terangan, namun beliau lebih suka bergerak di balik layar. Setelah tidak menjabat lagi menjadi Perdana Menteri Indonesia, beliau mendirikan Partai Sosialisasi Indonesia atau yang lebih dikenal dengan sebutan PSI. Partai ini dikenal sangat kritis dengan kebijakan pemerintahan Indonesia. Karena itulah PSI dibubarkan oleh Bung Karno pada tahun 1960. Pada tahun 1962, Sultan Syahrir dipenjara karena disebut terlibat dalam kasus PRRI untuk menjatuhkan pemerintahan. Saat ditahan, Sultan Syahrir mengalami stroke. Bung Hatta dan lainnya mendesak agar Bung Karno membebaskan. Namun hal itu tidak dihiraukan oleh Bung Karno. Pada akhirnya Sultan Syahrir dirawat di RSPAD hingga akhirnya dirujuk untuk dirawat rumah sakit pada 16 April tahun 1966.